真可惜，又。 Halo bre, bertemu kembali dengan saya hanya di channel Net Film 98. Kali ini kita akan membahas film terbaru yang dirilis tahun 2026. Film ini menceritakan seorang pendekar pedang paling ditakuti di dunia yang harus melindungi anaknya dari ancaman seluruh para pasukan kekaisaran yang ingin membunuh anaknya. Seluruh klan besar memburunya. Lantas seperti apakah keseruannya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menonton. Film dimulai yang bercerita mengenai di tahun-tahun akhir dinasti Sui, banyak para pejabat yang korup sehingga membuat seluruh rakyatnya sangat menderita. Akibat kekacauan tersebut muncullah Ji Silang yang merupakan pendiri pemberontak bunga yang telah berjanji akan menghancurkan seluruh kejahatan serta membela rakyat yang tertindas, hingga sang kaisar turun tangan dengan mengirim menterinya yang bernama Pei Siju ke pelosok jalur sutra untuk menangkap Ji Silang yang sekarang sudah menjadi buronan utama. Klan Mo dan klan Heyi memimpin 5 klan besar barat bersama dengan para pendekar serta tentara bayaran untuk memperebutkan wilayah tanah gurun. Scene kemudian yang memperlihatkan seorang tentara bayaran bernama Dauma bersama dengan Xiaoqi yang sedang melintasi tanah gurun pasir. Jadi Dauma merupakan seorang mantan pengawal Kaisar Sui dari kavaleri gagah kiri yang sangat hebat. Namun sekarang dia sudah pensiun dari dunianya karena seluruh anggotanya telah dibantai oleh Kaisar atas pengkhianatannya karena telah menolong anaknya dari saudara perempuannya yang telah menikah dengan putra kaisar yang telah dilengsarkan, sehingga dia telah menjadi buronan nomor 2 paling dicari di seluruh dunia setelah Ji Silang. Tak lama keduanya pergi ke tempat kota Cisa, lalu masuk ke dalam ke sebuah restoran untuk menangkap seorang penjahat kelas kakap. Di sana mereka telah menemukan ketua buronan yang bernama si kepala telur dari geng petir. Dauma bersedia tidak memburunya asalkan si kepala botak mau membayar dengan harga yang lebih mahal. Namun dia malah menolak. Alhasil Dauma langsung menghajar mereka semua. Akhirnya setelah melihat kemampuan Dauma, si kepala botak langsung meminta ampun dan memberikan sejumlah uang kepadanya agar nyawanya bisa diampuni. Di sisi lain terlihat 2 orang pemburu yang sebelumnya telah menargetkan si kepala botak selama 2 bulan lamanya, namun tetap keduluan oleh Dauma. Sementara itu, Dauma menunjukkan sebuah gambar buronan kepada seorang pemilik penginapan yang nampaknya Dauma telah mengetahui sosok asli dari sepemilik penginapan itu, yang tak lain adalah si ular berkepala 2 yang sedang menyamar. Tak berselang lama dari itu datanglah tentara bayaran bernama Kapten Lin yang meminta Dauma untuk ikut bersama dengannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dauma dibawa ke tempat kediaman Gubernur Cangguiren yang merupakan utusan dari mendiang kekaisaran. Dia sendiri telah berjasa dalam perang melawan bangsa Turuk, lalu diberi pedang penembus jirah oleh sang kaisar. 不宜快哉，能不能换成金的？哼，我有33。 Chang mengajak Dauma untuk bergabung bersamanya dengan menciptakan pasukan terhebat. Namun Dauma yang sudah pensiun akhirnya menolak tawaran itu. Chang berjanji jika Dauma menjadi sekutunya, maka seluruh kota ini akan menjadi miliknya.
隐藏，管他风云变化，将来都是你的，你会得到你一直追寻的东西。 Malam itu, pemilik penginapan telah dihajar oleh Kapten Lin karena telat membayar pajak, sehingga penginapannya akan disita. Pemilik penginapan ingin bertemu dengan Chang untuk meminta keringanan. Dauma yang mendengar jeritan itu sengaja hanya diam saja, menyuruh Xiaoqi untuk segera tidur. Ketika istrinya akan disakiti, akhirnya dia menunjukkan jati dirinya yang asli. Dia merupakan pemimpin dari ular berkepala dua. Semua orang mulai ketar-ketir setelah mengetahui identitas aslinya. Tak lama dari itu datanglah Chang bersama dengan pasukannya. Leher ular kepala dua mulai terjerat tali hingga tak berdaya. Awalnya Dauma enggan membantu ular berkepala dua yang merupakan buronan pemerintah. Namun karena Xiaoqi ingin membantu Alai yang merupakan anak dari ular berkepala dua, akhirnya mau tak mau Dauma harus berduel melawan Gubernur Chang. Dauma terpojok saat pedangnya patah, sehingga ular berkepala dua langsung membantu melawan Menteri Chang. Kemampuan dari sosok Gubernur Chang memang tidak bisa diremehkan begitu saja. Meski sekalipun Dauma dan si ular berkepala dua bersatu, namun keahlian bertarung Gubernur Chang di atas rata-rata kemampuan kedua pendekar itu. Bahkan karena ketangguhannya membuat kaki si ular patah. Karena ada peluang besar demi menyelamatkan istri dan anaknya, si kepala ular mengorbankan nyawanya sendiri agar Dauma bisa menghabisi Gubernur Chang. Akhirnya si ular berkepala dua tewas bersama dengan Gubernur Chang. Sedangkan Dauma dan Xiaoqi segera pergi dari sana karena para pasukan dari gubernur sudah mengepungnya. Beruntungnya saat itu Dauma telah ditolong oleh seorang wanita bernama Ayuya. Dia merupakan anak dari ketua klan Mo dari desa Mojia, tempat yang tertib. Yuchi yang merupakan kapten pengawal Mo menyerang kapten dari kekaisaran. Akhirnya karena terdesak membuat para pasukan segera pergi dari sana. Saat itu Dauma dan Xiaoqi kembali ke desa Mojia. Mereka akan bersembunyi di tempat itu cukup lama karena pasti pasukan dari kekaisaran akan menjadikannya buronan. Dauma kembali ke rumahnya. Dia pun langsung bertemu dengan pemimpin ketua klan bernama Mo. Di sana ketua Mo meminta tolong kepada Dauma untuk mengawal seorang buronan nomor 1 di dunia, yaitu Ji Silang, yang merupakan pendiri pemberontak bunga, untuk mengawal sampai ke kota Chang'an. Tentunya Dauma langsung segera menolak karena dirinya sendiri telah menjadi buronan nomor 2 di dunia. Ketua Mo memberitahu perjuangan dari Ji Silang yang telah memberontak demi rakyat yang tertindas. Akhirnya mau tak mau setelah diberi upah yang cukup banyak, Dauma menyetujuinya. Sementara itu terlihat Ji Silang yang sudah menunggu kedatangan Dauma. Saat mereka akan segera berangkat, Ayuya dan Yuchi datang menemuinya dikarenakan ingin pergi melihat Chang'an.
Jadi pada hari keempat bulan keempat, Jisilang akan mengumpulkan para pendekar untuk melawan para pejabat yang korup. Sedangkan Kaisar telah memerintahkan Jenderal Pei Siju untuk menangkap Jisilang. Tak berselang lama dari itu, mereka telah sampai di gerbang Ngarai Merah. Banyak para penjaga kekaisaran yang ditempatkan di gerbang itu. Awalnya Chen Shijiu melarang mereka masuk karena telah curiga dengan sosok pria bertopeng. Namun setelah Ayoya memberikan uang suap, akhirnya mereka pun diperbolehkan masuk ke dalam. Namun sayangnya penyamaran dari Jisilang justru berhasil diketahui oleh pasukan lain. Mereka akan segera dibawa pergi untuk diserahkan kepada Jenderal Pei Siju. Namun tiba-tiba saja Chen Shijiu dan yang lainnya langsung menghabisi pasukan kekaisaran itu. Ternyata mereka semua merupakan murid dari pemberontak bunga yang bersatu untuk melawan ketidakadilan para pemerintah yang korup, sehingga membuat rakyat menderita. Saat para pasukan dari kekaisaran tiba, Dauma langsung segera membawa pergi Jisilang. Sedangkan Chen Shijiu yang akan melawan para pasukan itu. Namun naasnya dalam pertempuran tersebut mereka semua harus tewas dibantai. Di sisi yang lain, Alai segera pergi bersama dengan ibunya ke tempat desa Mojia untuk berlindung karena Gubernur Chang telah berhasil diselamatkan. Tak lama dari itu datanglah kedua pendekar yang sama-sama dari pengawal kavaleria gagah kiri yang mencari keberadaan Dauma. Mereka bernama Diting dan Kuizi. Tujuannya tak lain ingin membawa Xiaoqi untuk membersihkan nama baik pengawal kavaleri gagah kiri yang telah tercemar buruk. Saat itu anak buah Gubernur Chang datang untuk menangkapnya, namun Kuizi berhasil menghabisinya. Saat dalam pelariannya, para pasukan kekaisaran datang untuk menangkap Jisilang buronan nomor 1. Jisilang sendiri telah berhasil dibuat pingsan oleh para pemburu bayaran yang sudah menunggunya karena terjatuh dari kudanya. Mulai dari para pasukan kekaisaran dan para pembunuh bayaran mulai ingin menangkap Jisilang buronan nomor 1. Sedangkan keberadaan Dauma sendiri tidak dihiraukan sama sekali meski telah melukai Gubernur Chang. Dauma menyuruh Jisilang dan Xiaoqi untuk pergi terlebih dahulu, sementara dia yang akan bertindak melawan para pasukan itu. Beruntungnya mereka semua telah berhasil keluar dari pengejaran kedua kubu. Lagi-lagi Jisilang pingsan lagi karena tubuhnya yang lemas. Saat dalam keputusasaan, Jisilang melihat ada kereta kuda yang lewat. Ia pun pergi ingin menumpangnya. Namun di dalamnya ternyata sudah ada pendekar bernama Su. Dia dijuluki hantu berwajah giok yang menangkap pemburu bayaran Xiniang. Akhirnya mereka semua tetap menumpang di dalam kereta tersebut. 抓他，我在流沙谷迷宫转了半个月，前日刚出，手里拿的居然是柱国之刃，我也第一次见。
Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan ketua mau pergi ke barak kekaisaran Sui karena telah diperintahkan oleh sang kaisar untuk berkumpul bersama 5 klan besar. Di sana dia telah bertemu dengan ketua klan barat bernama He Yisuan. Selain itu, kedatangannya tak lain ingin membatalkan pertunangan anaknya dengan He Yisuan karena telah berkhianat lebih memilih sang kaisar. Lalu 5 klan telah berkumpul bersama dengan wakil jenderal Pei Xingyan. Dia adalah keponakan dari Menteri Pei. Dalam rangka pertemuan itu, Pei Xingyan telah diperintahkan oleh sang kaisar untuk meninjau pembangunan di jalur sutra. Namun hal itu sempat terganggu karena pemberontakan yang telah dilakukan oleh Ji Xilang. Mereka harus bersatu untuk menangkap pemberontak itu. 在座的各位连我脑袋都得掉一我倒有个主意，既然听说知识郎能逃到现在，是因为他身边有个叫……不干了。那你家老裴是不是叫大水的？ He Yisuan lebih memihak kepada kekaisaran. Dia sudah tahu jika Dauma orang yang telah melindungi Ji Xilang. Untuk itu He Yisuan telah bekerja sama dengan pemimpin tentara bayaran Tokarya yang bernama Arahan untuk menghabisi Dauma dan membawa Ji Xilang. 嘿，阿谭你糊涂呀！这大魔和大孙之间， Di dalam perjalanan kelompok Dauma harus kembali diserang oleh pasukan kekaisaran dan para pemburu bayaran, sehingga Dauma, Su, Ayuya, serta Yuchi harus bekerja sama untuk melawan mereka. Dauma mengampuni nyawa ketua pemburu, namun Su menghabisi pria itu. Su melihat jika Dauma seorang buronan yang dicari nomor 2 di dunia. Kemudian di tempat yang lain, Diting dan Kuiji telah beristirahat. Lalu tak lama datanglah rombongan dari pasukan kekaisaran yang berhenti di tempat yang sama. Mereka telah mengejek pasukan pengawal kekaisaran yang sampah, sehingga hal itu menyulut emosi Diting yang pernah menjadi pasukan elit Kaisar Sui. Dan akhirnya pasukan itu langsung dihabisi. Malam harinya terlihat rombongan Dauma masih dalam perjalanan karena telah terhambat oleh para pemburu bayaran. Saat itu roda kereta telah tersangkut sehingga Dauma dan Su keluar untuk mendorong roda itu. Setelah roda tersebut berhasil dikeluarkan, Ayuya melihat di dalam tanah ada banyak minyak yang keluar. Su malah membakarnya lalu menyerang Dauma. Su berharap bisa membawa Dauma dan Ji Xilang sehingga ia bisa menjadi seorang pendekar terhebat di dunia. Namun dia justru salah lawan karena Dauma memiliki skill pedang di atasnya. Akhirnya dalam pertarungan itu membuat Su terjatuh di kubangan minyak tanah. Namun untungnya Dauma tidak membunuhnya, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Sementara itu, klan Mo sedang menghadapi pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Arahan dan He Yisuan. Semua warga telah dipindahkan ke tempat yang aman karena mau tak mau pasti pertempuran akan segera terjadi. Pagi itu akhirnya rombongan Dauma telah sampai di suatu tempat yang tersembunyi. Di sana Yuchi telah bertemu dengan bibinya. Dahulu kala keluarga bibinya telah dibantai oleh kekaisaran karena menolak jadi tawanan. Namun klan ketua Mo telah menyelamatkan mereka semua. 一直逃离到这里，是因为遇到莫六
Diceritakan awal pertemuan Dauma dengan Xiaoqi pada kejadian 5 tahun yang lalu, tepatnya di istana kekaisaran Yongning telah terjadi pembantaian besar. Saat itu adik Dauma yang tak lain ibu kandung dari Xiaoqi telah tewas dalam insiden itu. Dan inilah alasan mengapa Dauma pensiun menjadi pengawal kekaisaran Sui, karena dia tak ingin lagi orang terdekatnya tewas. Meski dia bisa membalaskan dendam, namun keadilan tidak akan pernah bisa ditegakkan jika atasannya saja masih banyak yang korupsi. 你刀法这么厉害，为什么不替你妹妹报仇？那老子也管不了我，也是啊。刀法厉害就有公道。 Saat melanjutkan kembali perjalanannya, tiba-tiba saja rombongan dari klan He Yisuan datang menghadang. Dauma dan Ayuya keluar dari kereta kuda. Di sana kelompok He Yisuan telah berhasil membunuh ketua Mo hingga kelapanya dipotong. Tentunya melihat ayahnya telah dihabisi dengan sangat keji membuat dirinya murka. Begitupun dengan Dauma karena sahabatnya telah dibunuh. Akhirnya pertarungan brutal pun terjadi. Su yang awalnya nggak mau ikut campur akhirnya bersedia membantu Dauma melawan para pengkhianat itu. Tentunya dengan kehadiran Su bisa mengurangi beban Dauma dan juga Ayuya untuk membalaskan dendamnya. Satu persatu kelompok itu berhasil membunuh anak buah He Yisuan. Di sana juga Xinjiang telah berhasil membuat Hier, anak ketua klan, tertangkap saat akan melakukan serangan dari belakang. Justru setelah kematian dari anak para ketua klan, He Yisuan sangat senang. Dengan begitu dia bisa menjadi ketua 5 klan paling disegani. Melihat para ketua klan telah bersatu untuk menangkap Ji Silang, Dauma langsung segera membawa pergi Ayuya yang masih dalam keadaan amarah yang membara. Saat para ketua klan berkumpul, justru He Yisuan memanfaatkannya dengan memfitnah jika anak-anak mereka telah dibunuh tanpa ampun oleh kelompok Dauma. Sontak saja adu domba itu membuat para ketua klan mempercayainya, lalu langsung melakukan pengejaran. Mier kemudian meminta tolong kepada ayahnya karena dia masih berada dalam kereta kuda. Dari arah yang berlawanan datanglah Diting dan Kuizi. Hal itu membuat Dauma panik karena keduanya merupakan teman seperjuangan. Namun tentu Dauma tahu jika mungkin saja mantan rekannya akan membunuhnya. Oleh sebab itu Dauma lebih memilih menerjang badai pasir ketimbang harus melawannya karena sangat merepotkan. Saat di dalam kereta api, YR sempat menceritakan kematian yang dialami oleh ketua Mo karena gara-gara lebih memilih untuk menyelamatkan Ji Silang serta membatalkan pernikahan dengan He Yisuan. Mendengar itu, akhirnya Ayuya langsung membunuh Hier demi membalaskan dendam kematian ayahnya. Ayuya kemudian dan Yuchi justru malah pergi menghadang para ketua klan. Dengan panahnya, Ayuya berhasil membunuh ketiga dari ketua klan itu. Sedangkan karena badai pasirnya semakin kuat, membuat perjalanan kuda semakin terhambat, sehingga mereka harus kembali bertarung.
Ayuya nekat melawan He Yixuan. Keahlian memanahnya sudah tak diragukan lagi. Sayangnya saat itu He Yixuan meladeni serangan panah itu. Akhirnya pertarungan antara sesama pengawal kekaisaran pecah. Diting meminta Dauma untuk menyerahkan Xiaoqi kepadanya agar nama baik kavaleri gagah kiri bisa kembali lagi. Namun Dauma langsung menolaknya. Dia tak ingin lagi berurusan dengan para penguasa yang zalim. Dalam pertempuran itu keduanya kesulitan untuk melakukan saling serang karena badai pasir itu sendiri benar-benar sangat kencang menerjang. Saat itu Dauma hampir saja diserang oleh Diting, namun pada waktu yang bersamaan Kuizi terbawa badai itu sehingga Diting lebih memilih untuk menyelamatkan temannya itu. Jadi otomatis Dauma bisa terbebas dari serangan tersebut. Singkat cerita, akhirnya badai pasir telah berlalu. Dauma panik karena setelah badai berakhir dia tak bisa menemukan keberadaan Xiaoqi. Ia mulai mencarinya. Setelah beberapa saat, Dauma telah mendengar jeritan dari Xiaoqi yang memanggilnya. Setelah menelusurinya, ternyata Xiaoqi di dalam keadaan yang baik-baik saja. Perjalanan berikutnya yaitu menyeberangi Sisik Naga. Namun kali ini Dauma tidak akan ikut ke kota Chang'an. Ia pun menitipkan Xiaoqi dan juga Jisilang kepada Su karena dia percaya bahwa Su tidak akan mengkhianatinya meski mereka baru bertemu. Disinilah Jisilang lebih memilih untuk ikut dengan Dauma untuk menyelamatkan nyawa Ayuya dan Yuchi. Karena mau bagaimanapun juga kekacauan dan pemberontakan ini berawal dari dirinya, sehingga Jisilang harus kembali menegakkan keadilan bagi masyarakat. Malam itu, klan Heyi membunuh orang-orang yang tidak bersalah demi menguasai tempat itu serta memaksa semua warga tunduk kepadanya. Sedangkan wakil jenderal Pei Xingyan memberitahu pamannya yaitu Pei Siju yang merupakan wakil menteri jika He Yixuan telah berbuat keterlaluan dengan membunuh orang-orang yang gak bersalah. Namun responnya hanya acuh tak acuh. Di sisi lain terlihat saat itu Ayuya dalam keadaan yang terikat di kasur. Saat He Yixuan akan menodainya, datanglah Yuchi untuk menghentikan perbuatan bejatnya. Namun saat itu Yuchi berhasil dibuat tak berdaya karena diserang dari belakang oleh arahan. Tak lama dari itu anak buahnya datang memberitahukan jika Dauma telah tiba membawa Jisilang. Mendengar itu mereka pun langsung segera keluar. Di sana Dauma ingin melakukan pertukaran dengan Jisilang dengan Ayuya. He Yixuan setuju, langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ayuya. Dalam posisi tubuh yang dibalut dengan kain, akhirnya pertukaran terjadi. Dan ternyata Heyi menipunya, karena di dalam kain itu merupakan Yuchi yang telah tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Disinilah akhirnya Dauma murka langsung menyerang para pasukan He Yixuan dengan sangat brutal. Bahkan plot twistnya saat itu Su telah menyamar menjadi Jisilang untuk mengelabui musuh-musuhnya.
Ketika Dauma akan menghunuskan pedangnya, secara tiba-tiba saja Arahan beserta dengan para tentara bayaran datang untuk melakukan duel dengan Dauma dan juga Su. Keduanya meski terpojok masih bisa berduel dengan Arahan karena dia memakai baju jirah, jadi sangat sulit untuk ditembus. Menteri Pai mendapat perintah untuk membawa pergi pasukannya ke sebuah gunung meski para klan sedang ada pertempuran. Namun Jenderal Wakil Pai Xingyan lebih memilih untuk membantu warga yang kesulitan. Kini dia hanyalah rakyat biasa yang menolong warganya dari mara bahaya dan kejahatan. 我又复入5万你可汗之位，哼！想出来拖地给我上！ Perlahan-lahan Dauma berhasil memojokkan Arahan dan para tentaranya. Formasi berhasil dijebol dengan membakar tameng. Saat mereka berdua terkepung, tiba-tiba saja Arahan menerima perintah dari Menteri Pai Siju untuk mundur dari pertempuran. Disinilah akhirnya terungkap, ternyata Arahan sebelumnya telah dibayar oleh Menteri Pai untuk mengikuti semua perintah dari He Xiang. Karena sekarang Menteri Pai tidak lagi mendukung He Xiang, akhirnya membuat He Xiang panik karena para pasukannya sendiri ketakutan untuk melawan Dauma dan juga Su. 你们敢与我为敌，可汗的战士们，给我上！ Tak lama dari itu datanglah Diting dan juga Kuizi yang telah berhasil membawa Xiaoqi dan yang lainnya. Jadi diceritakan pada kejadian 5 tahun yang lalu, yang mana saat itu adik Dauma telah melahirkan Xiaoqi, anak dari putra mahkota yang digulingkan. Saat Kaisar naik tahta dan memerintahkan Xiaoqi untuk dibunuh, justru Dauma menyelamatkan anak tersebut. Sehingga hal itu membuat Kaisar murka dan mengeksekusi seluruh anggota kavaleri gagah kiri. Hanya menyisakan dia dan Kuizi yang ditugaskan untuk membunuh Dauma dan juga Xiaoqi agar mereka bisa diampuni atas pengkhianatannya. 左校其位的事，轮不到你们右校其位插手。为废太子生下此孽种，圣上令左校其位斩杀。 我和魁之求于天牢，生不如死。 Dauma enggan menjadi pengawal kekaisaran lagi. Meski dihormati semua orang, namun warganya banyak yang menderita. Oleh sebab itu, dia lebih memilih berduel dengan sahabatnya sendiri. Sedangkan Su melawan Kuizi setelah berhasil melepaskan ketiga sandera itu. Hingga dalam pertarungan tersebut Su berhasil melukai Kuizi. Di sisi yang lain yang memperlihatkan He Xuan yang mencari keberadaan Ayuya. Namun anak buahnya telah melepaskan Ayuya karena nggak mau diperbudak lagi oleh He Xuan. Sementara itu pertarungan antara Dauma dan Diting mulai terjadi di atas tembok. Di sana keduanya saling serang. Apalagi Diting tak akan melepaskan Dauma untuk yang kedua kalinya. Seperti biasanya dalam pertarungan itu Dauma cukup kewalahan. Hingga pada akhirnya keduanya terjatuh ke bawah yang membuat Dauma dan juga Diting kehabisan tenaga. Saat itulah Dauma menguruskan pedang ke tubuhnya sendiri demi bisa membunuh Diting.
Sementara itu, pada akhirnya Ayuya telah berhasil menghabisi Ye Xian untuk membalaskan dendam ayahnya yang telah tewas dibunuh. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Ayuya yang akan menggantikan sebagai ketua klan baru dan tak akan ikut ke kota Chang'an. Di sana juga sudah ada Alai. Dia ingin menjadi seorang pendekar yang sama seperti Dauma. 哦，骑上马，长大了想去哪儿就去哪儿。 Lalu setelah beberapa waktu, Dauma beserta dengan Su dan juga Xiniang pergi bersama ke kota Chang'an untuk membuat kekacauan besar serta menghancurkan kejahatan di muka bumi ini. Dan singkatnya, itulah tadi filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98. Sampai jumpa, bertemu kembali ya bre, bye bye.